Halo, selamat datang di video Learning Uang dan Pasar Keuangan bersama saya Lisa. Di sesi kali ini, kita akan belajar tentang pasar keuangan syariah ya PLNers. Yuk, mari kita mulai. Konsep akad atau transaksi. PLNers, kali ini Lisa akan menjelaskan tentang konsep akad atau transaksi. Pada pasar keuangan syariah, terdapat 3 konsep akad atau transaksi, yakni sebagai berikut. 1. Konsep keuangan syariah tidak memisahkan sektor finansial yang dibiarkan berjalan sendiri terpisah dari sektor real, sehingga pembahasan dan pengkajian keuangan syariah tidak bisa dilepaskan dari kajian akan transaksi yang terjadi di sektor real. 2. Transaksi di sektor real melibatkan pertukaran dan percampuran antara dain atau financial assets maupun ain atau real assets. 3. Pembahasan masalah akad bisa dilihat dari permasalahan ada atau tidaknya kompensasi yang dijanjikan oleh salah satu pihak. Dalam hal ini, akad dibagi menjadi 2, yaitu akad tabaru dan akad tijaroh. Akad tabaru. Berikut adalah visual tabel akad tabaru dalam hal meminjamkan harta, meminjamkan jasa, dan memberikan sesuatu. Akad tijaroh. Dalam kategori ini adalah semua jenis akad termasuk dalam fungsi for-profit transaction. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Dilihat dari tingkat kepastian hasil yang akan diperolehnya, akad tijaroh bisa dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu natural certainty contract dan natural uncertainty contracts. PLNers, ternyata terdapat 2 waktu dalam transaksi dengan akad tijaroh. Lisa akan menjelaskannya satu persatu ya. 1. Nakdan atau immediate delivery, yaitu penyerahan saat itu juga. Dan 2. Goyeru nakdan atau deferred delivery, yang berarti penyerahan kemudian. Selanjutnya PLNers, dari segi objek transaksi dapat diidentifikasi menjadi 3 jenis. A. Real asset atau ain ditransaksikan dengan real asset atau ain. B. Real asset atau ain ditransaksikan dengan financial asset atau dain. C. Financial asset atau dain ditransaksikan dengan financial asset atau dain. Pasar modal syariah. Ada prinsip-prinsip dasar yang perlu diketahui bagi para pelaku usaha PLNers. Beberapa prinsip tersebut adalah: A. Instrumen atau efek yang diperjualbelikan harus sejalan dengan prinsip syariah yang terbebas dari unsur riba dan gharar atau ketidakpastian. B. Emiten yang mengeluarkan efek syariah baik berupa saham ataupun obligasi atau sukuk harus mentaati semua aturan syariah. C. Semua efek harus berbasis pada harta atau transaksi real, bukan mengharapkan keuntungan dari kontrak utang piutang. D. Semua transaksi tidak mengandung gharar atau spekulasi. Instrumen pasar modal syariah di Indonesia. PLNers, terdapat 3 instrumen pasar modal syariah di Indonesia. Lisa akan bantu menjelaskannya ya. 1. Saham syariah. Saham syariah adalah saham-saham yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam. 2. Obligasi syariah atau sukuk. Obligasi atau sukuk dalam pasar modal syariah memiliki makna lebih luas, yaitu meliputi beberapa akad yang dapat digunakan seperti akad mudorobah, morobahah, salam, istisna, dan ijaroh. 3. Reksadana syariah. Reksadana menginvestasikan dana yang berhasil dihimpun ke dalam saham atau ekuitas yang tentunya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, obligasi syariah, dan pasar uang syariah. Pasar uang syariah. PLNers, sekarang kita akan lanjut membahas pasar uang syariah. Berikut adalah pengertiannya.
Pasar uang syariah merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas. Instrumen pasar uang syariah di Indonesia. Instrumen pasar uang syariah di Indonesia terbagi menjadi 6 bagian PLNers, yakni 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. 2. Repurchase Agreement atau Repro SBIS. 3. Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. 4. Repurchase Agreement atau Repro SBSN. 5. Instrumen pasar uang antar bank syariah atau PUAS. 6. Surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Perbedaan pasar modal syariah dengan konvensional. Ada 3 hal yang membedakan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Hal tersebut adalah indeks, instrumen, dan mekanisme transaksi. Indeks dan mekanisme. Perbedaan mendasar antara indeks konvensional dengan indeks Islam adalah indeks konvensional memasukkan seluruh saham yang tercatat di bursa dengan mengabaikan aspek halal haram, sedangkan indeks Islam perhitungannya berdasarkan kepada saham-saham yang digolongkan memenuhi kriteria-kriteria syariah atau screening kriteria. Terkait mekanisme, spekulasi menjadi hal yang paling membedakan dalam transaksinya. Meskipun dalam kasus-kasus tertentu seperti insider trading dan manipulasi pasar dengan membuat laporan keuangan palsu tetap dilarang dalam pasar modal. Instrumen pasar modal syariah. Seluruh instrumen dalam pasar modal konvensional secara umum adalah dibolehkan kecuali saham preferen. Semua bentuk transaksi mengandung bunga. Interest rate swap. Obligasi konvensional, medium terms note, produk derivatif, future, options, forward. Perbedaan pasar uang konvensional dan pasar uang berprinsip syariah. PLNers, terdapat 2 perbedaan antara pasar uang konvensional dengan pasar uang berprinsip syariah, yakni: pertama, pada mekanisme penerbitan di mana ada approval Dewan Syariah Nasional. Kedua, pada sifat instrumen itu sendiri. Pada pasar uang konvensional, instrumen yang diterbitkan adalah instrumen hutang yang dijual dengan diskon dan didasarkan atas perhitungan bunga. Sedangkan pasar uang syariah lebih kompleks dan mendekati mekanisme pasar modal. Terima kasih PLNers. Sampai bertemu dengan Lisa di video learning berikutnya ya.